Kita beralih ke kabar lain. Perlambatan ekonomi Indonesia yang disertai pelemahan rupiah telah berimbas ke banyak sektor industri, tidak terkecuali industri makanan dan minuman. Daya beli masyarakat yang turun tajam mengakibatkan laju pertumbuhan industri makanan dan minuman tak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Masih rendahnya realisasi belanja pemerintah selama semester pertama tahun ini tidak hanya mengakibatkan perekonomian nasional tumbuh dalam tren melambat. Perlambatan ekonomi juga menurunkan geliat beragam sektor industri, tak terkecuali industri makanan dan minuman seiring melemahnya daya beli masyarakat. Alhasil, omset pengusaha yang bergerak di industri makanan dan minuman tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya. Selama 6 bulan pertama tahun ini saja, pertumbuhan industri makanan dan minuman hanya mencapai 8,46%. Angka realisasi pertumbuhan ini jauh lebih rendah jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2014 yang masih membukukan pertumbuhan hingga 10,14%. Belakangan, industri semakin terpukul seiring tren pelemahan nilai tukar rupiah yang mengakibatkan harga bahan baku impor makin mahal. Produsen mau tidak mau harus memiliki alternatif bahan baku di luar impor yang memang tidak mudah. Meski diberi berbagai persoalan, para pengusaha meyakini industri ini masih mampu mencetak pertumbuhan 5-6% tahun ini. Adapun omset penjualan ditaksir mencapai sekitar 20 triliun rupiah. Untuk mengetahui sudah seberapa besarkah imbas perlambatan ekonomi terhadap industri makanan dan minuman di tanah air, di studio sudah ada Bapak Adi Lukman, ini Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia. Selamat sore, Bapak Adi. Pak, ini banyak pihak yang menyebutkan bahwa di tahun 2015 merupakan tahun yang berat, Pak, bagi industri di tanah air. Ini tidak terkecuali industri makanan dan minuman. Nah, ini dapatkah Anda gambarkan seperti apa beban yang dirasakan oleh para pelaku industri saat ini, Pak? Baik, jadi kalau kita beberapa waktu yang lalu kita audiensi ke Wapres bilang industri makanan minum itu pasti yang terakhir kena dampaknya. Tapi ternyata memang sekarang ini sudah makin terasa bagi industri makanan minuman. Kita sudah mulai mengurangi produksi kita karena memang masalahnya di daya beli. Daya beli masyarakat daya beli sangat lemah dan beberapa juga di daerah-daerah bahkan sudah mulai sangat terasa sekali gitu ya. Berarti ini sudah terkena imbas nih untuk industri makanan. Sudah mulai. Mengapa begitu, Pak? Apakah karena bahan bakunya ini sebagian besar dari impor atau bagaimana? Itu salah satu saja, tapi yang utama adalah karena daya beli ekonomi melemah dan terutama juga karena harga komoditi kan menurun. Sedangkan Indonesia terutama di daerah-daerah penghasil kebun, tambang dan lain sebagainya, itu kan penghasilannya dari komoditi tersebut. Karet turun, sawit turun, semua kopi turun, kakao turun, semua turun. Dan sehingga income masyarakat menurun. Income masyarakat menurun, otomatis daya belinya menurun. Nah, ini salah satu penyebab yang paling berat di tengah-tengah situasi ekonomi sedang jelek, income menurun, mau tidak mau mereka semakin selektif untuk membelanjakannya gitu. Dan untuk bahan baku impor sendiri, ini kita menggunakan bahan baku impor berapa persen? Nah, kalau bahan baku impor memang kita harus akui ketergantungannya sangat besar sekali. Ini ketergantungan yang sangat besar. Nah, kita akan jelaskan, Pak, di segmen berikutnya. Baik.